Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk jurnal penyesuaian. Nah, ini untuk penyesuaian hitung PPh perusahaan tahun 2021 dan perhitungkan prepaid income tax dan income tax payable. Jika dilihat dari trial balance pada 31 Desember, di sini tidak ada akun prepaid income tax, hanya ada akun prepaid VAT. Jadi jurnal penyesuaian untuk mencatat PPh terutang hanya ada dua akun, yaitu income tax expense dan juga income tax payable. Jadi debitnya income tax expense atau beban pajak penghasilan. Kemudian di kreditnya adalah income tax payable. Untuk nominal uangnya kita harus terlebih dahulu menghitung berapa PKP atau penghasilan kena pajaknya, yaitu kita akan masuk ke neraca lajur atau worksheet. Kita harus hitung terlebih dahulu penghasilan kena pajaknya. Di sini di worksheet saya sudah sediakan untuk kolom trial balance per 31 Desember. Kolom trial balance debit dan kredit ini uangnya ambil dari neraca saldo per 31 Desember. Dikopikan saja. Jadi tinggal ditulis ulang. Pindahkan ke kolom trial balance di neraca lajur. Sesuai debit dan kreditnya sudah balance. Kemudian mengisi adjusting entries. Adjusting entries adalah pindahan dari jurnal penyesuaian yang sudah dibuat. Jadi contohnya ini di debit cash in bank, maka pindahkan ke kolom adjusting entries di neraca lajur, cash in bank di debit. Kemudian ada bank charge di debit Rp60.700, pindahkan juga ke akun bank charge di kolom adjusting entries debit Rp60.700. Kemudian di kreditnya ada interest revenue. Kita cari di kolom kredit interest revenue adjusting entry Rp1.401.700. Begitu seterusnya, pindahkan masing-masing yang ada di jurnal penyesuaian atau adjusting entries ke dalam kolom adjusting entries di worksheet atau neraca lajur. Di debit pindahkan ke debit dan kreditnya juga pindahkan ke kredit. Kemudian jumlahkan masing-masing kolom debit dan juga kolom kreditnya harus balance. Selanjutnya kita akan mengisi adjust trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Jika di manual, untuk mengisi ini adalah dari kolom trial balance dan juga adjusting entries. Jadi kalau di trial balance-nya ada saldo debit, kemudian adjusting ada di debit, maka di adjust trial balance-nya adalah ditambah dan saldonya simpan ke debit. Kemudian petty cash di sini cuma ada di trial balance saja, jadi kita pindahkan uangnya 10 juta. Kemudian akun receivable juga sama, hanya memindahkan dari trial balance. Kemudian yang allowance di sini ada saldo debit di trial balance dan ada adjusting entries-nya di saldo kredit, maka ini dikurangi. Karena lebih besar saldonya di kredit, maka dipindahkan selisihnya itu di kredit. Kemudian merchandise inventory hanya memindahkan dari trial balance dan office supplies debit ketemu kredit dikurangi. Kemudian VAT in juga sama, debit ketemu kredit dikurangi. Kemudian jika ada yang saldo kredit di trial balance dan adjustingnya saldo kredit juga, maka ditambahkan. Jadi intinya kalau debit ketemu debit ditambah, debit ketemu kredit dikurangi, dan kredit ketemu kredit ditambahkan.
Kemudian saldokan masing-masing di debit dan juga di kreditnya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom income statement, sumbernya dari adjust trial balance. Untuk yang masuk ke income statement yaitu kelompok 4 sampai 9, sedangkan yang masuk ke financial position atau di balance sheet ini nanti adalah yang masuk kelompok 1 sampai 3. Jadi ini hanya tinggal memindahkan saldo-saldo dari adjust trial balance. Pindahkan kelompok 1 sampai 3 ke financial position, sedangkan kelompok 4 sampai 9 ke income statement. Jadi bisa dilihat untuk kelompok 1 sampai 3 masuk ke financial position, sedangkan kelompok 4 sampai 9 masuknya ke income statement. Kemudian jumlahkan masing-masing kolomnya, kolom debit di income statement, kemudian kolom kredit di income statement, dan kolom debit dan juga kredit di financial position ini. 4 kolom ini tidak balance, jadi antara income statement, debit, dan juga kredit lebih besar di kredit, maka ini dapatnya laba atau profit. Kemudian di financial position, debit dan kreditnya lebih besar di debit, maka simpan selisihnya di kredit. Ini artinya dapat laba 1.059.139.700 rupiah. Kemudian bawahnya dijumlahkan lagi masing-masing kolomnya sehingga balance. Selisih ini namanya profit before tax atau laba sebelum pajak. Selanjutnya kita akan menghitung peredaran bruto, yaitu sales of merchandise dikurangi dengan sales discount dan sales return, kemudian ditambahkan dengan service income. Sehingga diketahui untuk peredaran brutonya adalah 8.063.000.000 sekian. Karena ini lebih dari 4,8 miliar, maka tarif pajak yang digunakan yaitu pasal 31E. Selanjutnya kita akan menghitung penghasilan kena pajak dengan fasilitas atau PKP dengan fasilitas, yaitu 4,8 miliar dibagi peredaran bruto yaitu 8.063.000.000 sekian. Kemudian dikali dengan penghasilan kena pajaknya. Jadi dikali dengan 1.529.139.709 rupiah.
Kemudian kita hitung lagi PKP yang tanpa fasilitas atau non fasilitas. Yaitu 1.529.139.709 rupiah dikurangi dengan PKP dengan fasilitasnya yaitu 910.233.460 rupiah. Kemudian kita akan menghitung PPh dengan fasilitas, yaitu tarif PPh-nya adalah untuk tahun 2021 ada penurunan, jadi hanya 22%. Kemudian untuk PKP dengan fasilitas juga ada keringanan 50% dari tarif normal yang 22% tadi. Jadi menghitung PPh dengan fasilitasnya yaitu 50% dikali 22% tarif pajaknya dikali dengan PKP dengan fasilitas yaitu 910.233.460 rupiah. Maka dihasilkan Rp100.125.681. Selanjutnya kita menghitung PPh non fasilitas, jadi tidak dapat keringanan 50%. Yaitu caranya 22% dikali dengan PKP yang non fasilitas tadi 618.906.249 rupiah. Maka didapatlah 136.159.375 rupiah. Jadi PPh terutang untuk PT Jaya Tama per Desember 2021 yaitu 100.125.681 ditambah dengan 136.159.375 rupiah. Maka didapatlah 230.285.055 rupiah. Ini yang akan dimasukkan ke income tax expense yang ada di jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Selanjutnya, ini juga harus masuk ke neraca lajur untuk income tax expense di debit. Di kolom adjusting entries, kita simpan income tax expense debit sebanyak 236 juta sekian. Sehingga di adjust trial balance-nya juga akan terisi di debit. Dan di income statement ini juga harus terisi 236 juta sekian. Kemudian untuk income tax payable di kredit di kolom adjusting entries, jadi ini ditambahkan dengan saldo yang sebelumnya di AJP.
ada income tax payable-nya ada 2 di kredit. Jadi yang income tax payable yang untuk PPh badan ditambah dengan income tax payable untuk yang dividen di kredit, sehingga di kolom adjust trial balance-nya ada di saldo kredit juga, dan di financial position juga harus ada di saldo kredit. Kemudian labanya di bawah pasti akan berubah karena income tax expense dan juga income tax payable yang sudah dimasukkan, sehingga keterangan ini profit before tax juga harus diganti menjadi profit after tax. Jadi laba setelah pajaknya didapat 1.292.854.654 rupiah. Demikian kita telah selesai untuk menyusun jurnal penyesuaian dan neraca lajur sekaligus dengan PPh Badan Terutang PT Jaya Tama per 31 Desember 2021. Semoga video ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.